pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dimulai. 4 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 8 Romawi garis miring 2012 tentang memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat dari jabatan 1. Dr. Donald Parbede MPPM sebagai Kabid Pembiayaan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekjen Kementerian Kesehatan 2. Dan seterusnya 27. Dr. Windra Waworutu MPes sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya, mengangkat ke dalam jabatan Stephanie Maria Nainggolan MPes sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. 3. Samsudin Ahmad SHSE sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP Haji Adam Malik Medan. 4. Dr. Ripa Rogaya SPP sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta. 5. Dr. Hikmat Wangsa Atmaja SPPM MKes MM sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 6. Dr. Andes Amir Hamzah Mauji APT MMMARS sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 7. Dr. Triwisesa Sutisna SPBK BTKV sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 8. Dr. Kamal Ali Paringreni MKes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tajudin Khalid Makassar. 9. Dr. H. Heriandi Manan SPOGK sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pusta Dr. Rifai Abdullah Palembang. 10. Dr. Gigi Liliana Lazwardi MKes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pusta Dr. Citanala Tangerang. Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 1. Dr. Kuat Sri Hudoyo MS sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 2. Dr. Ashikin Iman Hidayat Dahlan MHA sebagai Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 1. Dr. Andes Bayu Teja Mulyawan APT Farm MM sebagai Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 2. Dr. Anda Eko Sosialin Magdalen APT Biomed sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. 3. Dr. Anda R. Betty Juliati APT MSI sebagai Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian. 4. Waworuntu MKes sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan. Badan PPSDM Kesehatan. Dr. Donald Parbede MPPM sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Allah, saya bersumpah untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah
tahu atau patut dapat mengira bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 317 sampai dengan 334 /Menkes /SK /8 Romawi /2012 tanggal 28 Agustus 2012. Dengan ini saya melantik pejabat struktural Eselon 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta, 29 Agustus 2012, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pelantikan pejabat struktural dianggap ini soal biasa. Pergantian pejabat dalam suatu lembaga bukan hal yang luar biasa. Setiap di antara kita pada suatu waktu pasti akan meninggalkan jabatannya. Baik karena yang di atas yang panggil, bisa karena Menteri Kesehatan yang pindah, bisa oleh karena hal-hal lain. Namun demikian saudara-saudara, terus terang, upacara yang begitu sederhana dan begitu singkat sebenarnya bisa membawa dampak yang luar biasa besarnya pada kinerja, pada prestasi, pada kelanjutan pembangunan, upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga. Pemilihan pejabat Eselon 2 yang dilantik hari ini dilakukan melalui tahapan seleksi ketat dengan fit and proper test dan memperhatikan track record selama masa kerja, termasuk clearance dari inspektur jenderal. Jadi memang betul begitu saya dilapori oleh Ibu Sekjen bahwa tahun ini akan ada sekian banyak pejabat struktural Eselon 2 yang akan pensiun tahun depan, tahun 2013 sekian, tahun 2014 sekian. Saya katakan pengalaman saya adalah itu bisa menyebabkan heboh setengah mati. Kita harus percaya pada sistem. Begitu saya dilapori, saya katakan saya minta seluruh pemilihan atau seleksi ini harus dilakukan secara terbuka, keterlibatan oleh seluruh eselon 1 yang terkait dengan fit and proper test. Dan memang Pak Dirjen secara khusus saya minta supaya memperhatikan setiap orang yang akan diusulkan. Kita butuhkan pemikiran dan tindakan nyata untuk terciptanya good governance atau tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan langkah penataan sumber daya manusia aparatur melalui pengisian jabatan struktural berdasarkan kompetensi. Sumber daya manusia aparatur yang unggul dan terpercaya harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatannya. Dengan pendekatan kompetensi ini, maka manajemen sumber daya manusia aparatur akan lebih tepat, mudah, dan praktis. Penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi akan mendukung pertama,
terciptanya tata laksana lintas. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dan keempat, terbangunnya kultur birokrasi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Zona integritas yang telah kita canangkan. Saya katakan waktu itu bukan saya sendiri ya, kita semua. Tanggal 18 Juli 2012 yang lalu, hendaknya menjadi tekad seluruh pejabat maupun staf di jajaran Kementerian Kesehatan, termasuk UPT dan Satker di daerah, agar bekerja jujur, akuntabel, dengan integritas tinggi dan bebas KKN. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta agar seluruh jajaran Kementerian Kesehatan membangun reputasi Kementerian Kesehatan sebaik-baiknya dan meningkatkan kepercayaan publik pada Kementerian Kesehatan yang sebesar-besarnya. Saya juga minta agar saudara-saudara memberikan komitmen kuat untuk bekerja sebaik-baiknya, berpedoman pada kebijakan yang ada, termasuk Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, agar hasil kerja saudara-saudara dapat dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan selamat kepada saudara-saudara yang baru dilantik atas pengangkatan calon jabatan yang baru, disertai 6 pesan. Pesan saya adalah 1. Agar saudara-saudara menjadi pejabat yang memiliki karakter baik, semangat patriotisme tinggi dan nasionalisme kuat, serta mampu berperan sebagai perekat bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bekerja keras, bekerja cerah, serta menerapkan budaya kerja agar ibu bapak selalu memberikan dukungan dan semangat kepada suami atau istri saudara-saudara. Dukungan ini akan sangat besar artinya bagi keberhasilan pelaksanaan tugas saudara-saudara yang telah pernah menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Berikanlah masukan, diminta ataupun tidak diminta. Bila saudara melihat ada hal-hal yang perlu diluruskan, luruskanlah. Yang lurus jangan dibelokkan. Ya, 1, 2, 3.